Pengorbanan Dado hingga cedera bikin respek, bobotoh pernyataan Hodak usai laga. Targetkan tempel Persebaya, bocoran. A1 pastikan Zalnando kembali perkuat Persib. Dado patah tulang, kemenangan Persib terasa hambar. Pertandingan seru antara Persib dan Barito Putra pada Rabu malam, 18 Desember 2024, diwarnai insiden tak terduga. Gelandang andalan Persib, Deddy Kusnandar, harus dilarikan ke rumah sakit setelah mengalami cedera serius di awal babak kedua. Dado, yang dikenal sebagai gelandang pekerja keras, mengalami patah tulang fibula kaki kanan saat berusaha mengejar bola. Cedera tersebut memaksanya keluar lapangan, dan ia digantikan Adam Alis. Fisioterapis Persib, Benedictus Adi Prianto, memberikan keterangan. Saat ini Dado sedang dalam perjalanan kembali ke Bandung untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Kami akan memastikan langkah terbaik untuk pemulihannya. Meski Persib berhasil menang 2-1 atas Barito Putra, suasana kemenangan terasa hambar. Para pemain memilih untuk tidak merayakan secara berlebihan, menunjukkan solidaritas mereka terhadap Dado. Hodak fokus pada hasil, Persib kian dekat dengan puncak klasemen. Pelatih Persib, Bojan Hodak, mengungkapkan rasa syukurnya atas kemenangan 2-1 melawan Barito Putra, meski laga berlangsung di tengah kondisi yang penuh tantangan. Dengan tambahan 3 poin, Persib semakin mendekati puncak klasemen sementara Liga 1. Hodak menjelaskan bahwa jadwal padat dan kondisi lapangan yang kurang ideal menjadi tantangan besar. Namun, perjuangan pemain berhasil membuahkan hasil maksimal di Bantul. Pertandingan ini tidak mudah. Kelelahan akibat jadwal yang padat ditambah kondisi lapangan yang sulit. Tapi yang terpenting adalah 3 poin. Kami semakin dekat dengan pemuncak klasemen. Hingga pekan ke-15, Persib berhasil mengumpulkan 32 poin dari 14 pertandingan. Hanya terpaut 2 poin dari Persebaya Surabaya di puncak klasemen. Ini membuka peluang besar untuk merebut posisi teratas. Kemenangan ini menunjukkan mentalitas juara yang dibangun Persib bersama Bojan Hodak. Perjalanan menuju puncak klasemen semakin mendebarkan. Jadi bagaimana menurut kalian, Bobotoh? Bisakah Persib melangkah ke puncak klasemen? Tulis di kolom komentar. Bocoran A1 transfer Persib Bandung pastikan Zalnando kembali perkuat Persib untuk putaran kedua Liga 1. Kabar terbaru datang dari kubu Persib Bandung. Pelatih Bojan Hodak memastikan bakal ada bek anyar yang merapat ke skuad Maung Bandung di putaran kedua Liga 1 2024-2025. Siapakah dia? Tidak lain adalah Zalnando, bek kiri berbakat yang saat ini dipinjamkan ke PSIS Semarang. Menurut pelatih Bojan Hodak, Zalnando yang memiliki nilai pasar sebesar 1,30 miliar rupiah akan kembali ke Bandung setelah masa peminjamannya di PSIS Semarang selesai pada 31 Desember 2024. Selama dipinjamkan ke PSIS Semarang, Zalnando menunjukkan performa yang solid. Ia menjadi bagian penting dari lini pertahanan PSIS. Tidak hanya kokoh di belakang, Zalnando juga aktif membantu serangan. Menurut Bojan Hodak, kembalinya Zalnando sangat dibutuhkan Persib mengingat bek kiri utama, Rezaldi Hehanussa, masih harus absen selama beberapa bulan akibat cedera. Kembalinya Zalnando bukan hanya soal kebutuhan teknis. Ini juga langkah strategis Persib untuk memperkuat kedalaman skuad di putaran kedua. Dengan pengalaman bermain di berbagai klub, termasuk PSIS Semarang dan Persib sebelumnya, Zalnando diprediksi akan langsung menjadi opsi utama di posisi bek kiri. Apakah menurut kalian ini langkah yang tepat untuk Persib? Dan apakah Zalnando mampu langsung menggantikan peran Rezaldi di lini belakang? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya! Persib tundukkan Barito Putra, bawa pulang 3 poin. Persib Bandung kembali menunjukkan kelasnya di pekan ke-15 Liga 1 Indonesia. Dalam laga melawan Barito Putra di Stadion Sultan Agung, Bantul Maung Bandung berhasil menang dengan skor tipis 2-1. Yuk, kita bahas jalannya pertandingan dan dampaknya pada klasemen terbaru Liga 1. Pertandingan berlangsung sengit sejak awal. Persib langsung menggebrak di menit ke-11 lewat gol sundulan Gustavo Franca. Berawal dari sepak pojok Tirone Del Pino, Franca memanfaatkan celah di lini pertahanan Barito untuk mencetak gol pembuka. Skor berubah menjadi 1-0 untuk Persib. Namun Barito Putra tidak tinggal diam. Menit ke-34, Levi Madinda mencetak gol indah yang menyamakan kedudukan menjadi 1-1.
pemainnya Persib, mereka kesulitan. Sulit pasti. Al-Haji baik sekali ini dia bisa. Langgar. Madinda, kesempatan bagi Barito Putra. Mampukah dimasuk? Adinda menunjukkan ketajamannya di depan gawang Persib. Di babak kedua, Persib kehilangan Dedi setelah berduel dengan pemain Barito yang membuatnya harus dilarikan ke rumah sakit. Laga kembali berjalan, kedua tim tampil ngotot. Persib hampir saja menciptakan gol, namun sayang masih ada bek Barito yang menghalang tendangannya. Persib berhasil mencuri kemenangan di penghujung laga setelah serangan balik Ciro yang harus dilanggar kiper Barito. Sehingga pada menit ke-89, Persib mendapatkan hadiah penalti setelah pelanggaran di kotak terlarang. Mark Klok yang maju sebagai eksekutor dengan tenang menyelesaikan tugasnya, membawa Maung Bandung unggul 2-1. Dengan hasil ini, Persib Bandung memperkokoh posisinya di peringkat kedua klasemen Liga 1 dengan raihan 32 poin, sekaligus menjaga rekor belum terkalahkan musim ini. Sementara itu, Barito Putra harus puas tertahan di posisi ke-15 dengan 11 poin, semakin dekat dengan zona degradasi. Kemenangan ini menjadi modal penting bagi Persib untuk terus menekan pemuncak klasemen Liga 1. Apakah menurut kalian Persib mampu terus konsisten dan mengakhiri musim di posisi teratas? Tulis prediksi kalian di kolom komentar ya, Sobat Maung. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Jelang laga Persib kontra Barito Putra, Hodak andalkan pemain cedera Boboto. Laga penting kembali menanti Maung Bandung. Persib akan menghadapi Barito Putra di Stadion Sultan Agung, Bantul, Rabu malam, 18 Desember 2024. Tapi, kabar terbaru dari GBLA menunjukkan beberapa pemain masih harus berjuang untuk pulih dari cedera. Apa langkah Coach Bojan Hodak untuk menjaga performa tim? Yuk, kita bahas selengkapnya. Dalam sesi latihan pemulihan kemarin, beberapa pemain terlihat berlatih terpisah di pinggir lapangan. Matteo Kocijan dipastikan belum siap tampil, sementara Dimas Drajat punya peluang 55/55 untuk turun di laga nanti. Kabar baiknya, pembengkakan di engkel Dimas sudah hilang, dan dia mulai fokus memperkuat kondisinya. Sedangkan Febri Haryadi masih harus menunggu waktu lebih lama untuk kembali bermain. Coach Bojan Hodak menyebut kondisi tim masih kelelahan usai laga melawan Malut United Jumat lalu. Tapi jangan khawatir, bobotoh. Latihan pemulihan sudah difokuskan untuk menjaga kebugaran pemain inti, sementara pemain non-starter mendapatkan porsi latihan tambahan. Hodak optimis seluruh tim akan siap tempur pada Rabu nanti. Laga ini jadi sangat penting buat Maung Bandung untuk tetap bersaing di puncak klasemen. Saat ini Persib ada di posisi kedua dengan 29 poin, hanya terpaut 4 angka dari Persebaya di peringkat pertama. Kemenangan atas Barito Putra bisa jadi momentum untuk memangkas jarak sekaligus menjaga konsistensi tim. Dengan absennya Matteo dan Febri, siapa yang bakal diandalkan di lini tengah dan serangan? Beckham Putra atau mungkin David Da Silva? Yang jelas, Coach Hodak harus meracik strategi jitu untuk memaksimalkan potensi pemain yang ada. Barito Putra sendiri sedang terseok-seok setelah 10 pertandingan tanpa kemenangan. Tentunya Barito ingin memutus tren buruk ini yang semakin membuat pertandingan tidak berjalan mudah. Tapi dengan dukungan Boboto, Persib pasti bisa tampil solid. Kabar menguntungkan untuk Persib jelang laga kontra Barito Putra bikin Boboto full senyum. Persib Bandung mendapat angin segar jelang laga melawan Barito Putra. Pelatih Barito, Rahmat Darmawan, baru saja kembali dari cuti panjang, namun atmosfer di kubu Barito justru kurang kondusif. Dengan performa tim yang belum stabil, mampukah Barito bangkit atau justru jadi peluang besar untuk Persib merebut poin penuh?
Coach Rahmat Darmawan sempat absen dari tim sejak 26 November 2024 karena alasan internal keluarga. Selama masa cuti, Barito hanya meraih 1 poin dari 2 laga di bawah pelatih sementara Frans Sinatra Huai. Rentetan buruk itu menambah daftar masalah, dengan Barito kini sudah 8 pertandingan tanpa kemenangan. Dalam 14 pertandingan, Barito baru mengoleksi 2 kemenangan, 5 hasil imbang dan 7 kekalahan. Mereka kebobolan 24 gol, menjadikan pertahanan Barito salah satu yang terburuk di Liga 1. Di sisi lain, lini serang mereka juga kurang tajam, dengan hanya mencetak 14 gol. Persiapan Barito untuk laga ini terkesan penuh tantangan. Coach RD langsung memimpin sesi latihan di tengah atmosfer yang kurang ideal, karena banyak fans yang masih skeptis dengan kembalinya sang pelatih. Meski demikian, fokus Rahmat adalah memperbaiki organisasi pertahanan dan memanfaatkan pengalaman pemain-pemain kunci seperti Rizky Pora dan Levi Madinda. Barito harus menghadapi lawan berat. Persib Bandung saat ini berada di posisi kedua klasemen sementara dengan performa yang sangat solid. Persib harus berhati-hati setelah dipastikan tampil tanpa 2 pemain andalannya, Matteo Kocijan dan Febri Haryadi, yang masih cedera. Selain itu, fisik skuad Persib belum sepenuhnya prima setelah laga sengit melawan Malut United. Apakah Persib mampu memanfaatkan kondisi Barito yang masih labil, atau justru Barito yang akan membuat kejutan? Tulis prediksi kalian di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk terus mendukung perjalanan Persib dan Liga 1.